Malam, Dokter Trijuli. Sehat ya dok? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya walaupun kerja dari rumah tapi tetap semangat dan kita tetap keep in touch. Ya, Baik, betul. teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan rules-nya di kolom chat. Teman-teman mohon dibaca, tapi untuk mempertegasnya, saya sampaikan lagi bahwa semua peserta yang mengikuti webinar resmi ini harus mengkondisikan audionya dalam keadaan mute ya, agar tidak mengganggu lalu lintas bicara. Kemudian setiap pertanyaan diharapkan disampaikan menggunakan fitur chat saja, tidak disampaikan secara oral. Dan nanti saya akan yang menyampaikan kepada Dr. Andon. Kemudian mohon agar acara ini berlangsung dengan baik dan lancar semuanya, informasinya tersampaikan dengan pas. Teman-teman mohon ikutin semua aturan. Sampai saat ini sebenarnya yang sudah mendaftar itu hampir 300-an, tetapi nampaknya yang sudah berada di studio virtual kita ini sekitar 90-an. Baik, Dr. Andon, agar waktunya terpenuhi, saya persilakan sepenuhnya kepada Dr. Andon untuk menyampaikan. Mohon teman-teman bisa menyimak dan mempersiapkan pertanyaannya. Silakan, Dr. Andon. Ya, terima kasih Dokter Trijuli. Saya akan share screen saya. Ya, teman-teman sekalian yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di dalam menghadapi masa-masa work from home saat ini. Ya, saya akan mencoba menyampaikan materi presentasi yang berjudul Asuhan Natal selama masa pandemi COVID-19. Presentasi saya awali apa yang disebut dengan virus COVID-19. Jadi nama COVID-19 ini itu sebenarnya diberikan oleh WHO pada tahun 2020, jadi tanggal 11 Februari 2020 untuk jenis infeksi paru yang baru yang disebabkan oleh virus corona yang mirip dengan virus corona SARS, sehingga disebut dengan coronavirus SARS-CoV-2. Mengapa namanya COVID-19? Jadi singkatan jadi diambil dari coronavirus, jadi virus, jadi COVID, terus disease, jadi coronavirus disease of 2019. Jadi namanya jadi COVID-19. Ya memang sebenarnya sudah ada beberapa kejadian-kejadian yang masih dalam skala kecil, tetapi kemudian menjadi membesar, yaitu pada akhir 2019. Sebagaimana kita ketahui, terjadi wabah di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, yaitu hampir seluruh kota terinfeksi virus, sehingga kotanya di lockdown saat itu. Tapi kemudian ternyata wabah ini saat ini menyebar sampai seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Ya, jadi sebenarnya coronavirus ini atau virus corona ini sebenarnya merupakan virus yang sudah lama dikenal oleh manusia, oleh para ahli, dan bisa dijumpai pada manusia dan pada hewan. Tetapi yang terkenal ada 7 virus corona yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Yang virus corona yang 4 itu menimbulkan gejala flu biasa, ya kodenya macam-macam. Tetapi 3 virus corona yang terkenal dan menyebabkan infeksi pada paru yang serius itu disebut sebagai yang sampai infeksi paru namanya pneumonia, itu pada tahun 2002, yaitu SARS, yang dulu SARS, jadi Severe Acute Respiratory Syndrome, jadi SARS-CoV yang pertama.
itu, dan kemudian MERS, jadi MERS-CoV itu 2012 disebut Middle East Respiratory Syndrome, dan yang sekarang yang menyebabkan pandemi adalah SARS-CoV-2. Jadi yang penyebabnya COVID-19. Virusnya kecil, kecil sekali ukurannya, kurang lebih 70 sampai 90 nanometer. Tetapi ini bisa ditapis dengan masker bedah. Cukup bisa ditapis. Jadi kecil sekali. Yang menarik adalah buah ini adalah virus RNA. Dia sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Jadi kecil sekali, tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita bisa lihat ini adalah untai tunggal RNA, ada kapsid proteinnya, dan dia punya kapsul. Kapsulnya ada kapsul glikoprotein, kita bisa lihat glikoprotein E, singkatan dari envelope atau amplop, dan glikoprotein M, jadi membentuk membran, dan juga ada lipid bilayer di situ ya, kita lihat dindingnya. Dan yang menarik, kenapa disebut pakai corona, virus corona, karena dia punya spike atau duri-duri, disebut spike protein, protein S, dan inilah yang membentuk mirip mahkota. Jadi inilah virusnya, ukurannya kecil. Dan virus ini sebenarnya hanya menempel pada reseptor. Jadi ACE2, ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Ini banyak di sel alveoli paru tipe 2 atau dulu dikenal dengan pneumosit 2, banyak di paru-paru, di alveolus, di nasofaring, orofaring, tapi juga bisa ditemui di esophagus, ileum, kolon. Dan dia nempelnya di situ. Kenapa dia harus nempel? Nah, karena virus ini ingin memperbanyak dirinya. Untuk dia tetap bisa hidup, dia harus melekat pada reseptor ACE2 ini pada sel. Dia paling senang adalah pada sel alveolus paru tipe 2. Apa yang terjadi kalau sudah melekat? Maka akan terjadi internalisasi. Jadi sel inang namanya, itu akan terjadi proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi kalau sel ini masuk, sel virus ini melekat pada reseptor ACE, kemudian menjadi internalisasi, nah kemudian dipecahlah virus tersebut, nah RNA-nya yang tadinya 5 aksen, 3 aksen, namanya ini positif, jadi RNA positif menjadi RNA negatif, kemudian dia akan membentuk banyak protein, tujuannya adalah tadi, untuk bikin protein yang untuk di kapsulnya, protein M, protein E, envelope, jadi glikoprotein, atau enzim untuk bikin lipid bilayer, dan juga untuk bikin protein yang mahkota tadi. Nah, kemudian juga RNA-nya kemudian direplikasi lagi, sehingga kemudian terakhir menjadi anak virus baru. Virusnya berkembang terus-menerus. Transmisi virus ini selama ini kita kenal sebenarnya tidak berterbangan di udara, terutama disebabkan oleh kontak erat langsung atau droplet. Jadi kalau batuk, maka virus ini keluar. Nah, akibat tindakan-tindakan tertentu yang menyebabkan adanya aerosol, nah ini terbawa oleh partikel gas, partikel udara menjadi melayang-layang di udara. Nah ini biasanya terjadi pada tindakan anestesi atau tindakan dokter gigi seperti itu menyebabkan virus-virus yang ada tadi yang nempel di orofaring, nasofaring atau di alveoli bisa berterbangan. Tapi pada prinsipnya kalau tidak ada tindakan-tindakan kedokteran tadi, virus ini hanya transmisi melalui kontak erat atau melalui droplet. Nah, ini yang terjadi. Kalau di alveoli paru itu ada 2 macam sel, jadi pneumosit 1 dan pneumosit 2. Pneumosit 2 ini dia sebenarnya dia menghasilkan surfaktan. Surfaktan itu adalah sebuah protein yang berguna untuk menurunkan tekanan alveoli sehingga alveoli itu tetap bisa berkembang begitu, tidak kempes atau tidak kolaps. Dan kalau yang satu lagi adalah sel alveoli atau pneumosit 1, yaitu sel epitel gepeng.
yang gunanya untuk pertukaran gas. Kita bisa lihat sini, gas O2 masuk dan CO2 keluar. Dan di sini suasananya lembab karena oksigen yang kita hirup itu mengandung cairan. Kalau tidak ada surfaktan, maka ini akan kempes karena air itu bersifat menarik teman-teman sehingga diperlukan surfaktan yang mengembangkan alveoli tersebut. Nah, kalau tadi ada virus tadi masuk, jadi kemudian nempel di pneumosit 2, maka pneumosit 2 itu akan mulai rusak. Rusak karena kalau tadi dia dipakai oleh si virus untuk menghasilkan virus-virus baru, akan rusak, dan rusak itu kemudian mengirim sinyal-sinyal inflamasi, sehingga dia akan memanggil makrofag untuk bisa datang. Jadi seperti ini kita bisa lihat bahwa kalau sel pneumosit 2 itu yang rusak mengirim sinyal inflamasi memanggil makrofag, dan makrofag tadi akan mengeluarkan sitokin yang menyebabkan timbulnya vasodilatasi. Jadi pembuluh darah akan mulai membesar, pembuluh kapiler di alveoli membesar. Maaf, ini belum maaf. Ya. Pada awalnya karena tubuh akan mencoba membuang benda asing tersebut, maka pasiennya batuk-batuk. Tetapi kemudian kalau makin lama makin banyak yang rusak dan permeabilitas ini dinding pembuluh kapilernya akan makin banyak lubang-lubangnya, makin bocor makin banyak, akan berisi cairan. Maka akan makin banyak cairan di dalam alveolus, makin banyak sel pneumosit 2 yang rusak dan juga pneumosit 1 yang rusak, produksi surfaktannya juga menjadi berkurang, pertukaran gas O2 dan CO2 berkurang, sehingga mulailah pasiennya mengalami sesak nafas. Nah, disitulah disebut dengan pneumonia, kita bisa lihat. Jadi kalau makin rusak namanya pneumonia. Kalau reaksi inflamasinya semakin banyak, kemudian menembus masuk ke dalam sirkulasi, nah inilah yang disebut dengan SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome. Dan ini akan menyebabkan kerusakan baik pada jantung, liver, dan ginjal. Terjadi sindrom septik. Nah, itu yang kondisi yang sangat berat sekali. Pasiennya masuk ke dalam septic shock. Inilah 3 gejala dari yang ringan, batuk-batuk, kemudian sesak nafas, susah bernafas, sampai kemudian kegagalan pernafasan yang semakin berat. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Ternyata gejala yang dialami oleh ibu hamil tidak berbeda dengan yang dialami oleh orang-orang atau perempuan yang tidak hamil. Jadi memang sebagian besar itu kurang lebih 80% gejalanya ringan saja. Kadang-kadang demamnya sekitar 38 derajat, ada yang lebih sedikit, ada yang mulai batuk-batuk, pilek-pilek gitu ya. Ada agak meler sedikit gitu. Tetapi memang gejalanya ringan. Ini yang paling banyak. Ada yang kurang lebih 14% mulai batuk-batuk berat, sesak nafas gitu ya. Nafasnya susah, badannya lemas, dan demam cukup tinggi. Ini kurang lebih 14%, dan hanya kurang lebih 5% yang sampai tadi ada sindrom septik, jadi sampai gagal di paru, jantung, liver, dan ginjal. Dan bukan karena organnya semua failure, tentu akan terjadi bisa shock pasiennya. Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah bahwa data-data dari Italia, dari Cina, dari Spanyol, ternyata laki-laki yang lebih berisiko. Ya, jadi sebenarnya ibu hamil agak tenang juga karena ibu hamil kan selalu perempuan, tidak ada laki-laki yang hamil. Walaupun kemudian dinyatakan mengapa, apakah ada perbedaan gender? Nah, karena kalau kita lihat di Korea Selatan atau di Kanada begitu, atau di Iran itu hampir sama prevalensinya atau perbandingannya, tetapi tidak di Italia. Mungkin laki-laki itu lebih berisiko karena banyak yang merokok, banyak yang gaya hidupnya tidak baik sehingga hipertensi, diabetes mellitus, dan ini akan meningkatkan risiko untuk si virus tadi bisa nempel di reseptor ACE2 di alveolus.
Apakah ada pengaruh kromosom X atau hormon estrogen, itu masih dalam penelitian. Nah, apa yang terjadi dengan ibu hamil? Mengapa ibu hamil ini menjadi perlu perhatian khusus? Karena memang ibu yang sedang hamil itu mengalami dua perubahan fisiologis. Pertama adalah perubahan sistem imun. Dia harus bisa merubah sistem imun sedemikian rupa agar tetap dapat melindungi dari serangan mikroba patogen, tetapi tidak menolak janin yang masuk ke dalam rahim. Karena janin itu kan semi alograf, separuh dari ibu, separuh dari ayah. Dan itu kalau tidak diupayakan sedemikian rupa, sistem imunnya diatur, pasti akan ditolak sehingga kehamilan tidak terjadi. Dan tentu perubahan-perubahan adaptasi sistem imun ibu hamil ini berubah seiring dengan pertumbuhan janin pada tahapan-tahapan kehamilan yang berbeda-beda. Ya, ini secara sederhana dikatakan bahwa pada trimester pertama, jadi 3 bulan pertama, inflamasinya adalah proinflamasi. Jadi banyak reaksi radang inflamasi yang ditingkatkan. Tujuannya sebenarnya tadi untuk membantu implantasi dan proses plasentasi. Tetapi pada saat trimester kedua, di mana diperlukan pertumbuhan dan perkembangan janin, inflamasinya berubah menjadi anti-inflamasi. Tetapi begitu 3 bulan yang terakhir, persiapan persalinan, maka statusnya kembali lebih banyak, respon imunnya adalah respon imun pro-inflamasi. Ya, ini yang bisa menyebabkan ibu hamil sebenarnya rentan untuk terinfeksi. Apalagi menyebabkan ibu hamil rentan terinfeksi adalah hormon estrogen. Kita sering dengar bahwa ibu hamil itu sering mengeluh hidungnya tersumbat begitu. Mengapa? Itu disebut dengan rinitis gestasional. Ini akibat hormon estrogen. Ya, jadi udema saluran napas, hidung lebih mudah berlendir, sehingga akibatnya lebih rentan terinfeksi. Yang kedua adalah perubahan kardiorespirasi. Jadi kita ketahui kurang lebih 20% ibu hamil itu mengeluh nafas. Kalau bernafas itu terasa pendek-pendek sehingga perlu menarik nafas dalam seperti seolah-olah kekurangan oksigen. Mengapa? Karena memang itu terjadi perubahan fisiologis. Oksigen diperlukan lebih banyak karena ada metabolisme kehamilan, ada anemia yang fisiologis pada ibu hamil, ada kebutuhan oksigen yang meningkat akibat kebutuhan janin, juga penurunan volume residu paru dan juga volume ekspirasi akhir, sehingga kapasitas paru total pada hamil, terutama pada hamil cukup bulan atau aterem, itu menjadi menurun. Ditambah lagi perut yang semakin membesar. Akibatnya tentu ibu itu tidak mudah untuk membersihkan sekret-sekret paru secara efektif. Jadi ibu itu mudah terserang infeksi saluran nafas. Nah, kalau ada masuk virus tadi, apalagi kalau terjadi peningkatan produksi sitokin yang berlebihan, tentu akan lebih parah ibu hamil. Karena tadi status inflamasinya ibu hamil itu meningkat terutama pada trimester 1 dan trimester 3. Jadi menarik, virus ini juga dia seperti super antigen. Dia bisa memanggil limfosit T lebih banyak, walaupun yang menempel di satu reseptor, tetapi respon imunnya yang menghasilkan sitokin pro-inflamasi menjadi banyak. Itu disebut dengan badai sitokin. Nah, ini pada derajat berat. Ya, apa risikonya? Ya, kalau terkena infeksi virus COVID-19, kalau trimester pertama, ya tadi implantasinya akan terganggu. Bisa keguguran, atau sudah ada denyut jantungnya kemudian meninggal. Kalau trimester kedua dan ketiga, berisiko persalinan prematur, gawat janin tiba-tiba, janin meninggal tiba-tiba, atau ketuban pecah dini. Kalau
sangat berat, itu ternyata pengaruh dari sitokin itu dapat mengganggu perkembangan otak janin. Bahkan ada janin-janin yang dilaporkan mengeluh autism, ada spektrum mirip autism. Apakah kalau ibunya terinfeksi kemudian bayinya terinfeksi? Ternyata saat ini belum ada bukti-bukti ilmiah bahwa dari plasenta atau cairan amnion atau darah tali pusat atau cairan vagina ibu tersebut, jadi itu mengandung virus COVID-19 karena virusnya sendiri nempel di reseptor ACE reseptor, adanya di paru, di esofagus, di ileum, di kolon gitu ya. Tapi tidak ada bukti bahwa dia ada sampai ke janin. Jadi transmisi vertikal saat hamil dan saat persalinan belum ada bukti-bukti ilmiahnya. Namun yang menarik adalah dibuktikan pada darah dari neonatus ini ada imunoglobulin M, yaitu antibodi imunoglobulin M yang ukurannya besar dan dia tidak bisa menembus sawar plasenta, tetapi ada di darah janin. Artinya ini bukan dari ibu, jadi si janin atau bayi baru lahir itu menghasilkan antibodi sendiri untuk melawan virus COVID-19 ini. Jadi kemungkinan masuk juga, tapi belum ada bukti-buktinya. Dan saat ini tidak ada bukti bahwa virus COVID-19 ini keluar di ASI. Walaupun itu masih tetap berisiko tertular karena lewat saluran pernafasan, sehingga ASI tetap bisa diberikan, tapi sebaiknya dipompa. Jadi bayi yang sudah lahir itu dipisahkan dari ibunya. Jangan rawat gabung sampai ibunya kalau menderita tadi infeksi COVID-19 sampai dinyatakan sembuh terbebas dari infeksi virus ini. Apa hasil lab apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya limfosit. Yang menarik adalah kadar limfosit yang rendah itu menjadi juga bisa dipergunakan untuk meramal apakah penyakit infeksi virus ini bisa berakhir menjadi stadium yang sedang-sedang saja, lebih berat, atau bahkan meninggal dunia. Ya, jadi apa rekomendasinya untuk tenaga kesehatan? Apa yang harus dilakukan? Jadi pertama, kalau ada ibu hamil datang, itu perlu ditanya. Jadi perlu dikonfirmasi apakah ini pasiennya ODP atau PDP, begitu ya, menjadi penting. Nanti ada algoritmanya. Dan kalau memang pasiennya memang terkonfirmasi terinfeksi COVID, atau bahkan pasien dalam pengobatan, itu tentu sebaiknya diletakkan di ruang isolasi khusus bertekanan negatif, gitu ya. Dan bayi yang lahir juga harus dianggap sebagai PDP, gitu, walaupun kemungkinan tidak terinfeksi, dan ini juga harus diletakkan di ruangan isolasi khusus sesuai untuk panduan pencegahan infeksi. Jadi harus ada ruang terpisah antara ibu dan bayinya, gitu ya. Dan kapan pasien bisa dipulangkan itu harus sesuai dengan rekomendasi yang ada. Ini adalah beberapa algoritma. Pertama, pasiennya demam atau tidak, gitu ya, lebih dari 38 derajat. Apakah batuk atau tidak, ada sesak nafas atau tidak, ada diare atau tidak. Kalau tidak ada gejala, sebenarnya bisa melakukan antenatal rutin. Walaupun sebenarnya sekarang dianjurkan kalau bisa pasiennya kalau memang tidak sehat-sehat saja, tidak perlu sering-sering kontrol ke kita. Karena memang ini tetap berisiko. Karena banyak sekarang pasien-pasien yang carrier, membawa virus tanpa adanya gejala. Ini bisa menulari petugas kesehatan. Tapi kalau ada gejala harus dilihat apakah bagaimana. Si pasien tetap harus pakai masker dan harus dibawa ke ruang isolasi, dan tenaga kesehatan menggunakan APD lengkap ya. Bisa dilihat apakah parah. Nah, kalau parah, lihat apakah ini kedaruratan kebidanan ada atau tidak. Nah, bisa dilihat. Jadi bisa lihat apakah perlu ventilator atau tidak.
begitu menggunakan prosedur yang tertentu gitu. Ini dan kalau perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menangani atau memiliki tim untuk menangani COVID-19. Kalau tidak parah, dilihat penyakit komorbidnya. Adakah hipertensi, DM, asma, ada infeksi HIV, penyakit jantung kronis gitu. Semua faktor-faktor komorbid ini perlu diperhatikan karena ini meningkatkan risiko untuk infeksi virusnya semakin berat. Apakah ada masalah kehamilan, persalinan preterm, preeklamsia berat, ketuban pecah dini? Kalau tidak ada masalah kedaruratan kebidanan, tidak masuk ke dalam proses persalinan, maka pasien boleh pulang dan kalau memang perlu kontrol berikutnya. Kalau memang mau persalinan, nanti persiapkan untuk kapan untuk dipersiapkan persalinannya, bisa persalinan per vaginam atau persalinannya per abdominam. Saat ini banyak pusat-pusat seperti di Persahabatan, mereka lebih senang untuk mengakhiri terminasi kehamilan dengan bedah sesar. Jadi kecuali memang datang sudah partus skala 1 akhir atau partus skala 2, maka itu akan ditolong per vaginam. Tapi kalau tidak, maka lebih para petugas kesehatan lebih senang jika dilakukan bedah sesar karena itu lebih terkontrol semuanya. Risiko penularannya bisa lebih kecil dan juga lebih cost efektif karena kalau tidak nanti APD-nya bisa berulang-ulang, dipakai lagi gitu karena persalinan bisa berlangsung 12 jam, 18 jam. Demikian. Ya, bagaimana pencegahan infeksi? Saat ini belum ada vaksinasi. Jadi kita berikan nasihat bahwa pasien harus menghindari perjalanan jauh, menghindari kerumunan orang, hindari menggunakan transportasi publik yang terlalu padat, hindari kontak dengan orang-orang sakit. Sakit apa saja, harus tetap menjaga social dan personal hygiene, penting sekali. Dan kalau pasien-pasien hamil kita mengeluh demam, batuk, nyeri otot, tubuh lemas, segera berkonsultasi ke petugas kesehatan untuk dilihat apakah ada risiko terinfeksi virus COVID-19 ini. Saat ini dianjurkan sebenarnya untuk memanfaatkan telemedicine. Jadi kita bisa lihat yang orange ini adalah bahkan untuk asuhan antenatal bisa pakai telemedicine, bisa dari rumah kita monitor berat ibunya, tekanan dari ibunya, bahkan nadi denyut jantung jadi dan kadar gula darah. Dan juga bisa konsultasi, bisa telemedicine gitu. Kalau postpartum yang hijau ini juga bisa semuanya jadi pakai telemedicine gitu juga bisa. Dan bahkan kalau setelah persalinan jadi postpartum juga bisa menggunakan telemedicine ini. Ya, sebagai kesimpulan, ibu hamil itu sebenarnya memang berisiko untuk terinfeksi dan ini infeksinya bisa saja memperberat dan rentan. Walaupun 80-90% gejalanya ringan. Kenapa? Karena ada perubahan fisiologis sistem imun dan kardiorespirasi. Perhatikan kalau ada demam disertai batuk kering, sesak nafas, atau gejala gastrointestinal. Kemungkinan ini ada terinfeksi virus COVID-19. Kalau ibu-ibu PDP atau terkonfirmasi terinfeksi COVID, tentu perlu ruang perawatan khusus untuk infeksi airborne. Terminasi kehamilan sesuai dengan tahapan proses persalinannya, walaupun saat ini lebih dianjurkan untuk bedah sesar. Saat ini belum ada bukti transmisi vertikal dan virus pada ASI, begitu. Jadi sebenarnya masih bisa menggunakan ASI. Itu saya sedikit men-share tentang sedikit penggunaan APD. Jadi ada ini yang diterbitkan panduan APD dari POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi. Jadi kalau petugas kesehatan di triase, petugas kesehatan di ruang poli, jadi Bu Bidan gitu, petugas kebersihan ruangan non-COVID, jadi tidak ada COVID-nya, itu seperti ini bajunya. Semua HP, cincin, jam itu dilepas, disimpan, gunakan baju kerja, sepatu tertutup. Cuci tangan, kemudian menggunakan
tutup kepala, masker, bedah sekali pakai, terus menggunakan sarung tangan. Dan ini sebenarnya bisa kita lakukan. Dan kalau kita perlu membuka mulut, tentu menggunakan masker N95. Kalau menghasilkan aerosol begitu, semprot-semprot mulut segala macam, tentu harus lengkap APD-nya. Dan jangan lupa kalau sudah selesai gitu, lepas semuanya, lepas masker, lepas sarung tangan, cuci tangan lagi dan jangan pulang ke rumah dulu. Bersihkan diri kita, mandi di rumah sakit sehingga tidak membawa penyakit pulang ke rumah. APD yang lebih lengkap tentunya adalah kalau petugas triase COVID. Jadi poli khusus ODP atau PDP, petugas ruang isolasi, petugas pemeriksaan PDP, petugas pemeriksaan laboratorium spesimen untuk PDP, petugas bersih ruangan medis yang digunakan PDP, ini menggunakan yang lebih lengkap lagi dan menggunakan tambahannya adalah gaun dan maskernya ada masker N95. Ya, begitu. Jadi setelah ini baru nanti sarung tangannya terakhir setelah menggunakan, jangan lupa menggunakan face shield. Tentu cara melepasnya ada, jadi satu persatu cuci tangan, lepas lagi cuci tangan, begitu ya. Terakhir dan jangan lupa nanti terakhir mandi. Untuk level 3 adalah petugas-petugas khusus di ICU, jadi mungkin untuk intubasi, ekstubasi, begitu, kamar operasi, otopsi, dan pengambilan spesimen saluran nafas, petugas ambulans, petugas pembersih ruangan atau instrumen medis untuk ruang pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19, tentunya menggunakan APD level 3, yaitu menggunakan coverall, jumpsuit, sepatu boot, masker boleh 2 lapis, jadi masker N95 di dalam, dan kemudian masker bedah di luar, pakai Google, kemudian menggunakan face shield. Jadi rancangannya lebih panjang dan 2 lapis gitu. Jadi ini perhatian untuk para sejawat sekalian atau teman-teman sekalian yang menangani, tergantung kita berada di tempat mana. Selesai demikian, jadi ada zonanya. Jadi zona hijau adalah area perawatan pasien non-COVID. Jadi ini zona hijau, zona kuning itu APD level 2, dan zona merah area yang paling banyak terpapar COVID-19 dan pengunjung sama sekali dilarang masuk. Saya demikian sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Andon yang sudah memberikan pemahaman yang komprehensif dari A to Z tentang asuhan antenatal pada era pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, dari Sabang sampai Merauke, tentu ini sangat informasi ini sangat dibutuhkan oleh para dokter, juga para bidan yang sehari-hari melayani antenatal care, ya. Dan ini tentu perlu sekali, ya. Nanti teman-teman juga mohon di cascade informasinya di tempatnya, di puskesmasnya masing-masing atau di kalangan profesinya masing-masing, ya. Dan untuk informasi tambahan, saya baru dapat informasi bahwa ternyata swab anal bisa positif. Jadi kemarin saya dapat informasi dari dari teman sejawat yang merawat COVID-19 ini, ternyata swab analnya bisa positif COVID-19. Jadi teman-teman yang menolong partus hati-hati kalau berkontak dengan feses dari pasiennya yang kebetulan COVID-19, tentu itu harus hati-hati. Baik, Dr. Andon, kita langsung ke pertanyaan. Ya. Ini banyak sekali saya lihat pertanyaannya. Kelihatannya memang animonya baik sekali. Ini masalah frekuensi ANC, Dr. Andon. Jadi kita tahu bahwa kan kita mengurangi sekali kontak, ya, kontak pasien-pasien yang tidak emergensi, ya, pasien yang reguler dan sebagainya itu diperjarang. Nah, sekarang bagaimana arahannya? Ini ANC-nya kan ini ada pertanyaan, ANC-nya itu bagaimana frekuensinya, apalagi yang sudah aterem yang biasanya
setiap pekan sebelum partes gitu. Jadi ini bagaimana arahan tentang frekuensi ANC ya kalau pasien itu kebetulan karier atau positif COVID tapi dia mungkin gejalanya ringan dan sebagainya. Kemudian ini saya pertanyaannya dua-dua dulu, Dokter Andon, biar baik. Efektif. Yang kedua tentang rekomendasi pemberian vitamin C ya pada tiap trimester ibu hamil ya yang kebetulan ODP atau PDP ya. Apakah dianjurkan, apa ada datanya dan bagaimana evidence terakhirnya? Silakan Dr. Andon. Baik. Nah, terima kasih Dr. Trijuli, juga terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita melakukan asuhan antenatal? Jadi sebenarnya kita harus tetap waspada. Apakah pasien kita ini sebenarnya tersangka terinfeksi virus atau tidak? Terkadang memang sulit. Sehingga di era masa kini tentunya tetap ANC-nya adalah menggunakan prinsip minimalis, yaitu ANC yang distandarkan oleh WHO, yaitu 4 kali minimal. Jadi pertama pada trimester pertama, kemudian kedua trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali. Dan bagaimana kalau ingin lebih sering begitu ya, kalau memang diperlukan. Inilah dimanfaatkan telemedicine, bisa pakai WA atau pakai video call begitu. Sehingga tadi bisa ukur tekanan darah di rumah, ukur berat badan, timbang badan di rumah, seperti itu. Dan ini bisa, frekuensinya bisa ditingkatkan. Jadi kalau misalkan ingin pakai standar yang sering digunakan, yaitu trimester pertama sampai awal trimester kedua itu tiap bulan sekali, kemudian trimester kedua itu 2 minggu sekali, dan trimester ketiga itu adalah seminggu sekali, itu bisa menggunakan tadi fasilitas telemedicine. Dan yang paling penting Dr. Trijuli, jadi adalah kita tanya sebenarnya, apakah ibu ini ada demam, ada batuk-batuk seperti itu. Kalau bisa sebenarnya itu jangan disuruh datang itu pasiennya, dilihat, coba karena mungkin kalau virus biasa itu bisa hilang dalam 3 hari sampai 1 minggu. Nah, jadi dianjurkan kontrolnya justru kalau sudah keluhannya hilang. Kecuali kalau kita lihat pasiennya semakin berat begitu. Nah, disitulah baru pasien diminta untuk datang ke rumah sakit untuk di screening, dilakukan penapisan. Apa ini? Seperti itu. Jadi tentu dianjurkan bahwa teman-teman untuk praktek sehari-hari kalau belum terlatih sebaiknya tidak menangani pasien-pasien yang memang tersangka atau yang sudah terkonfirmasi terinfeksi. Kecuali memang sudah terlatih untuk itu, karena ini untuk mengurangi risiko. Demikian, Dr. Trijuli. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan vitamin C? Nah, dari Cochrane Review, ternyata vitamin C, vitamin E, vitamin A tidak terbukti begitu mampu. Tetapi tidak apa-apa. Jadi bisa saja. Malah anjurannya tentu pola makan sehat, baik buah-buahan kuning, merah, kacang-kacangan begitu ya. Tomat, jeruk, mangga itu malah lebih dikatakan lebih memberi manfaat. Vitamin E tidak usah dosis tinggi, sebenarnya 400 international unit maksimal begitu per hari, atau vitamin C 500 sampai 100 mg itu dikatakan cukup. Jadi evidence base-nya itu tidak kuat pasien-pasien ini mendapatkan vitamin C yang berlebih. Demikian, Dr. Trijuli. Ya, jadi saya kira jelas informasi Dr. Andon. Dan teman-teman sekalian, kalau teman-teman berada di zona merah, di daerah yang kasusnya banyak, tentu kita saat melayani pasien, kita harus menganggap dia positif COVID. Nah, sehingga kita harus universal precaution-nya itu harus maksimal dengan APD yang tentu juga yang optimal untuk setiap lokasinya.
Baik, Dr. Andon, ini masih banyak. Ini ada dari PPDE, Opjin juga, dan sebagainya. Ya, ini pemeriksaan penunjang rutin pada saat ANC di era COVID ini gitu pasiennya. Itu satu. Terus yang kedua, apa namanya? Kalau ibu hamil, ya, ibu hamil, tetapi dia ada ringan, gejala ringan, gejala ringan saja. Nah, apakah seperti pasien biasa diisolasi mandiri di rumah atau perlu dirawat? Dan ada perbedaan tata laksana enggak dari rekomendasi POGI gitu, Dok? Mungkin yang Ya, dua dulu ya, Dok ya. Nanti kita lanjutkan lagi baik. pertanyaan Ya, di tentunya berikutnya. tentu pemeriksaan labnya tidak ada yang khusus sih, Dokter Trijuli. Jadi Ya, seperti biasa, pemeriksaan darah lengkap biasanya kami lakukan untuk melihat bagaimana status anemia pasien ini, ya, bagaimana kadar besinya, jadi MCV, MCH, MCHC, ya. eritrosit itu standar. Jangan lupa adalah periksa diff count-nya, karena kita ingin melihat bagaimana neutrofilnya, bagaimana limfositnya, seperti itu. Itu bisa kita manfaatkan untuk meramal. Nah, kemudian yang kedua, kalau ringan. Ringan memang, apalagi saat ini, kalau pasiennya bisa memiliki kemampuan untuk isolasi mandiri, itu sangat dianjurkan untuk di rumah saja. Karena kalau masuk rumah sakit justru berisiko, nanti tertular, belum juga petugas kesehatannya juga terbatas, fasilitas isolasi di rumah sakit juga terbatas, dan itu malah jadi merepotkan buat pasien-pasien kita. Demikian, jadi kalau bisa mandiri, sebaiknya kita berikan pengertian, kemudian pendidikan, edukasi kepada pasien-pasien kita, dan lingkungannya, supaya pasien ini bisa cepat, misalkan kita tetap kita anggap bahwa ini adalah terinfeksi virus COVID-19 gitu, dan harapannya dalam 2 minggu dia akan sembuh sendiri. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Puspitasari Noto Hatmojo. Selamat siang, dokter. Mohon izin jika ada pasien dengan partus iminen, partus prematurus iminen, ya. Adakah kontraindikasi pemberian steroid dexamethasone untuk pematangan paru pada pasien yang ODP, PDP, atau sudah positif? Nah, pertanyaan pertama untuk termin ini. Pertanyaan yang kedua tadi, Dokter Andon, untuk yang sudah COVID kan tadi lebih menganjurkan metode persalinannya dengan seksio, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman sejawat kita, kalau dia statusnya PDP, jadi sedang menunggu hasil swab gitu, tapi dia pasien PDP. Apakah juga metode persalinan yang dianjurkan sama dengan tadi yang positif yang disarankan seksio atau cukup dengan pervakinam? Silakan, Dok. Ya, jadi memang di sini pemberian kortikosteroid kita biasanya memberikan 12 mg per hari. Memang tidak dianjurkan karena ini dikhawatirkan akan lebih menekan sistem imun dari pasien kita. Sehingga memang jadi kita harus menangani partus prematurus dengan mekanisme yang lain sehingga tidak menggunakan kortikosteroid, tidak dianjurkan. Dan bagaimana dengan pasien PDP? Kalau memang sudah dia pasien terkonfirmasi, gitu, memang bedah sesar, udah tahu. Tapi kalau tidak ada kegawat daruratan obstetri, pasien PDP masih bisa menunggu untuk dilakukan terminasi kehamilannya sampai jelas terkonfirmasi bahwa pasien ini positif terinfeksi COVID atau tidak. Demikian, Dr. Trijuli. Baik, jadi kalau dia statusnya PDP, kalau belum ada data hasil COVID-nya, entah itu PCR dan sebagainya, ya sementara teruskan saja ya. Kalau dia ini ya sesuai dengan indikasi obstetrinya gitu ya, Dok ya, sesuai ya. indikasi obstetrinya. Nah, Betul, kemudian ini, Dok, yang ibu hamil
atau yang postpartum yang sudah yang COVID nih. Bagaimana? Apakah penggunaan azithromycin dan kloroquine itu bisa diberikan juga seperti pasien yang tidak hamil dewasa, Dok? Silakan, Dok. Ya, sampai saat ini memang kloroquine itu dampaknya masih belum diketahui pasti terhadap ke bayi yang baru lahir. Ya, kalau memang memerlukan hidroksikloroquine, jadi ketujuan untuk ibu mungkin sementara ASI-nya jangan diberikan sementara sampai kemudian pasien selesai pengobatan baru nanti diberikan ASI. Demikian, Dokter Trijuli. Baik, Dok. Dr. Andon, ini dari Ibu Bidan, Ibu Feti Nuraini. Pertanyaannya ini mendasar sekali nih, Dr. Andon. Pasien mau ANC ke Ibu Bidan ini, keluhan batuk pilek panas. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang Ibu Bidan di lapangan gitu? Ibu Bidan. Ya. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang membedakan apakah ini sangat ciri khasnya sangat virus COVID-19 atau tidak. Salah satunya adalah kalau batuk pilek berlendir, itu biasanya bukan COVID. Demamnya juga tidak tinggi. Biasanya kalau COVID, batuknya lebih kering, dan demamnya lebih tinggi karena memang reaksi inflamasinya cukup tinggi. Itu bisa membedakan. Yang kedua adalah badan lemas dan sakit kepala. Terlihat pasiennya itu sangat lemas sekali, benar-benar lemas. Dan kalau kita bisa lihat memang penampilannya sangat kurang gairah hidup seperti itu. Nah, itu kemungkinan besar COVID-19. Ya, memang ada informasinya, bisa dibuka, dilihat, ada perbedaan. Mereka selalu membandingkan apakah ini flu biasa, apakah ini common cold, ataukah ini adalah terinfeksi virus COVID-19, seperti itu. Jadi demikian bisa dilihat. Walaupun tetap kita harus berhati-hati karena terkadang gejala pasien-pasien terinfeksi virus COVID-19 itu bisa sangat rancu begitu. Ya, jelas saya pikir ya kalau Ibu Bidan, kalau setelah ANC tentu dengan universal precaution yang optimal. Kalau ada keluhan-keluhan yang meragukan, mungkin ada baiknya juga kolaborasi dengan dokternya agar bisa dipastikan apakah memang ini perlu dirujuk, perlu dilakukan tes konfirmasi dan sebagainya. Ya. Nah, Dokter Andon ini juga ini agak rumit ini pertanyaannya. Ini ibu hamil yang punya komorbid autoimun. Bumil, ini dari Dokter Kalista. Bumil yang punya komorbid autoimun. Nah, sekarang tentu dia harus apakah bisa meneruskan metilprenisolonnya untuk ibu hamil tersebut. Ya. Ya, ya, dia memang serba sulit. Jadi biasanya kami bersama dengan dokter penyakit dalam lah, karena memang kuncinya adalah multidisiplin. Ya. Jadi kalau pasien hamil dalam pengobatan kortikosteroid, ya tadi diupayakan jangan terinfeksi COVID lah, diupayakan itu nomor 1. Jadi ini benar-benar jangan sampai, karena kalau begitu pasiennya terinfeksi akan sulit sekali. Mana yang akan kita dahulukan? Walaupun kalau life saving ya tentunya life saving lah untuk kalau ada problem di paru-paru. Tapi tentu menurut saya nomor 1 cegah jangan sampai ibu hamil dengan penyakit autoimun ini yang dalam perlindungan kortikosteroid untuk mencegah kekambuhan atau flare up itu jangan sampai terinfeksi COVID-19. Demikian, Dr. Trijuli. Ya, tentu memutuskannya dengan pertimbangan risiko dan manfaat ya. Kalau memang pertimbangan risikonya bisa diminimalisir dan manfaatnya lebih besar, biasanya dokternya tetap mengambil pertimbangan untuk meneruskan kalau memang dia sudah dapat steroid sebelumnya ya. Betul. Baik, kemudian ini Dokter Andon, kita masih
ada waktu sekitar beberapa menit lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana manajemen ibu hamil yang klinis DHF, jadi ada demam dan sebagainya, yang tanda-tanda viral infection, tetapi dokternya tentu meragukan ini, apakah ada cross reaksi serologis dengan COVID gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih Dokter Andon ini? Kan kadang-kadang gejala awalnya sulit dibedakan dengan DHF ya, walaupun biasanya informasi yang saya dapat itu trombositopenianya jarang sekali yang berat katanya, jarang sekali yang di bawah 100.000. Ada kemungkinan trombositopenia, tetapi tidak seperti trombositopenia berat pada DHF. Kalau lagi hamil ini bagaimana membedakannya mungkin Dokter Andon? Silakan Dokter Andon. Ya, sulit. Memang harusnya dokter-dokter seperti Dokter Trijolini yang yang bisa diminta konsultasinya. Ya. Benar, salah satunya adalah melihat tadi marka-marka virus. Untuk DHF juga bisa kita manfaatkan, tapi juga tadi beberapa pemeriksaan hematologi seperti trombosit juga bisa dimanfaatkan. Gimana Dokter Trijoli? Ya, Dokter Andon. Jadi teman-teman sekalian mungkin di awal-awal gejalanya itu sulit dibedakan dengan viral infection ya, DHF dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat data-data selama ini, itu leukopenianya itu tidak sehebat DHF. DHF itu kadang-kadang bisa 3.000, 2.000 gitu ya. Tetapi yang paling berat itu ada limfositopenianya. Jadi yang perlu teman-teman hitung itu adalah aktual limfosit count-nya. Jadi ALC-nya. Jadi dilihat berapa persen itu komponen limfositnya, kemudian berapa jumlah limfosit total aktualnya. Nah, itu yang biasanya yang sangat spesifik. Bisa jadi leukositnya normal, tetapi ALC-nya itu, aktual limfosit count-nya itu limfositopenia, berat. Ya. Nah, itu yang lebih spesifik. Nah, yang lain biasanya LED-nya juga biasanya tidak naik. Yang sering naik itu adalah HSCRP-nya. Nah, jadi kalau kita dalam keraguan, ya tentu kita memeriksakan marker, seromarker untuk DHF juga, entah itu NS1 di awal-awal gitu ya, atau IgM, IgG kalau sudah hari ke-7 ke atas demam. Untuk awal-awal boleh dibedakan dengan NS1. Nah, tentu selain itu juga biasanya kita perlu pemeriksaan marker ya, marker baik itu pemeriksaan rapid atau pemeriksaan yang dengan swab yang dengan PCR. Ya. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Dokter. Iya, tambahan dari pakar. Baik, teman-teman sekalian, nampaknya waktunya sudah menjelang akhir. Jadi kalau saya bisa simpulkan teman-teman sekalian di Sabang sampai Merauke, baik itu dokter maupun ibu bidan, kita tetap harus melaksanakan pelayanan antenatal dengan baik. Tetapi yang rutin-rutin, mungkin pasien-pasien yang reguler, bisa diatur frekuensinya sedemikian rupa atau menggunakan fasilitas online atau dengan gadgetnya dan sebagainya untuk kasus-kasus yang tidak bermasalah. Ya, jadi kita intinya mengurangi kontak dengan pasien-pasien yang reguler, kecuali pasien-pasien emergensi atau pasien-pasien yang suspek COVID. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua, tentu tadi ada ibu hamil punya kekhususan dalam hal ini, dan tentunya walaupun tadi risiko prianya lebih sering, tapi dengan adanya kehamilan, maka itu berbeda dengan wanita yang tanpa kehamilan. Dan harus diwaspadai, dikelola dengan baik jika ada curiga terinfeksi, ada riwayat kontak, dan sebagainya. Dan jangan lupa melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawat kita yang lain kalau kita merasa tidak yakin bahwa
apa yang kita hadapi, pasien yang kita kelola ini kira-kira mengarah kemana. Jangan segan-segan untuk melakukan konsultasi. Dan tadi Dr. Andon juga sudah menyampaikan bagaimana tata laksananya sampai detail APD-nya dan seterusnya, manajemen persalinan ya, sampai periode laktasi dan sebagainya. Saya pikir sudah menjawab semua informasi penting yang teman-teman perlukan di lapangan. Untuk informasi tambahan, saya mohon masukan atau feedback dari teman-teman, ya feedback online ini terhadap acara kita, karena acara kita ini kita rencanakan itu serial tiap pekan hari Selasa jam 13 sampai 14, dan kita sedang berusaha agar bisa nanti ada sertifikat elektroniknya. Jadi teman-teman selain ini mengisi waktu kerja di rumahnya dan sebagainya, juga bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Mungkin begitu saja, Dr. Andon. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Dr. Andon tetap sehat dengan amal ilmunya ini. Mudah-mudahan dan teman-teman seluruh Indonesia juga bisa terus berkarya, walaupun kita lebih banyak kerja melalui melalui gadget, melalui daring, ya, dan tetap semangat, tetap tetap produktif, dan mudah-mudahan cobaan ini, pandemi ini bisa segera berakhir, ya, dan kita bisa kembali pada kehidupan yang normal seperti sedia kala. Amin. Terima kasih kepada teman-teman juga di CME, tim pendukung, ya, dan kemudian sekali lagi kepada peserta semuanya dan Dr. Andon. Mohon maaf kalau Ya, ada terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Mariam sudah bisa di-close ya? Ya dok, bisa dok. Ya, saya izin